Salam, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur luar biasa atas segala anugerah Tuhan yang boleh kita alami dan rasakan. Terlebih, pada saat yang indah ini kita juga boleh menerima satu sukacita surgawi, di mana Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, sudah bangkit dari antara orang mati. Hari ini kita merayakan satu kemenangan yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, dan Dia saat ini ada bersama-sama dengan kita sekalian. Dia ada bersama-sama dengan kita untuk menyatakan segala kasih dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau rindu terus untuk dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Di hari yang indah ini, di hari kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa di hari yang indah ini Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu. Engkau bangkit ya Tuhan daripada antara orang mati untuk menyatakan betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kami. Kebangkitan-Mu ya Tuhan membuktikan Engkau sendiri adalah Allah yang luar biasa. Dan biarlah kami sungguh-sungguh boleh bersukacita ya Tuhan atas segala anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan saat ini kami rindu kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, dimanapun saat ini anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami boleh diubahkan di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami, dan kami siap menyerahkan waktu dan kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang aku terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makna kebangkitan Yesus bagi saudara dan saya, ini menjadi tema firman Tuhan di hari Paskah yang indah ini. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah sendiri sebenarnya diambil dari peristiwa di dalam Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal yang ke-12, di mana pada waktu itu Allah menghukum bangsa Mesir dengan Allah, yaitu mengambil setiap anak sulung yang ada di bangsa Mesir. Ya, oleh sebab itu Allah berfirman kepada Musa dan juga kepada Harun agar menyampaikan kepada umat Tuhan pada waktu itu supaya mereka mengoleskan darah di tiang pintu rumah mereka dan juga di ambang pintu rumah mereka, sehingga ketika Allah datang ya pada malam itu dan Allah melihat setiap rumah yang di ambang pintunya, di tiang pintunya itu ada darah ya, darah domba, maka Allah melewati, dan setiap rumah yang tidak ada tanda darah itu, maka malaikat maut masuk dan setiap anak sulung ya yang ada itu mengalami kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
peringatan Paskah ya di dalam perjanjian baru sebelum Tuhan Yesus disalibkan, di mana Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk mempersiapkan Paskah ya sebelum Yesus disalibkan, supaya mereka muridnya mempersiapkan ya domba ya yang disembelih sebagai Paskah yang akan mereka terima pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah sendiri yaitu diambil ya dari bahasa aslinya yang artinya melewati atau dilewati, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan melewati rumah-rumah yang ada tanda darah di ambang pintu rumah orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga malaikat maut tidak masuk ke dalam rumah itu dan tidak memusnahkan setiap anak sulung yang ada. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pengorbanan Yesus yang sudah kita peringati, kematiannya di kayu salib ya, darahnya yang tertumpah untuk membasuh saudara dan saya ya, untuk menyelamatkan kita, itu adalah anugerah yang luar biasa, yang harusnya kita bersyukur atas setiap anugerah Tuhan, di mana Tuhan sudah merelakan hidupnya, ya rela mati, mencurahkan darahnya untuk menjadi tebusan bagi dosa kita semua. Nah, kita bersyukur saudara bahwa Yesus bukan hanya mati, tetapi dia membuktikan ya bahwa sebenarnya dia adalah Allah. Ya, ini yang menjadi makna Paskah tahun ini, saudara. Memang kalau kita melihat, saudara, dan kita membandingkan dengan peristiwa Paskah pada Keluaran ya dalam perjanjian lama, kalau kita membandingkan dengan zaman ini, mungkin kita berpikir kok hampir sama gitu, saudara. Ya, di mana tahun ini juga ya Paskah tahun ini, saudara, dan saat ini sedang kita hadapi, di mana bangsa kita juga sedang menghadapi satu keadaan yang luar biasa, yang memang tidak bisa disamakan ya keadaan pada waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir dan Tuhan memberikan tulah, yaitu mengambil ya semua anak sulung ya, semua anak sulung mati pada waktu itu. Tetapi ada satu peristiwa yang kiranya tahun ini juga menjadi Paskah yang sungguh-sungguh menjadi perenungan untuk kita bersama-sama. Supaya kita berdiam diri, supaya kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu bersama dengan keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Ya, kalau Paskah tahun ini kita boleh mengalami dan sungguh-sungguh memaknai pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus bersama-sama dengan keluarga kita. Kita menyadari, saudara, bahwa sesungguhnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mau bersama-sama bersama dengan keluarga kita, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sungguh memaknai. Ya, mungkin tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya kita memperingati Paskah ya dengan hingar-bingar ya, saudara, dengan ritual keagamaan yang sesungguhnya semua itu di hadapan Tuhan ya lebih berharga, yaitu penyembahan kita, daripada hanya sekedar ritual keagamaan, daripada hanya sekedar yang kelihatan seremonial. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa kita sungguh memaknai pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu dengan membuka hati kita, membuka hidup kita, dan kita mulai yaitu dengan keluarga kita. Kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, di mana Tuhan sudah berkorban untuk saudara dan saya, dan dia membuktikan kasih-Nya yang begitu besar, yaitu dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Ini menjadi pengharapan buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa keyakinan saudara percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah satu keputusan yang sungguh luar biasa, keputusan yang tepat saudara mengikuti Tuhan. Karena Yesus sendiri yang akan menganugerahkan, yaitu jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan, membagikan satu berkat perenungan firman Tuhan di hari yang indah ini, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Setidaknya saya akan menyampaikan dua hal pada saat yang indah ini, saudara. Makna Paskah bagi orang percaya yang pertama, yaitu kebangkitan Tuhan menggenapi janjinya. Ini yang pertama ya. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 22, Yesus berkata,
Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus ya, ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Ya, ini percakapan Tuhan Yesus sebelum jauh hari sebelum Yesus disalibkan. Yesus sudah tahu bahwa tujuannya datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Bahwa dia datang ke dalam dunia, resikonya adalah dia pasti akan disalibkan sebagai bagian, yaitu tujuan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Ya, Yesus secara manusiawi dia juga merasa gentar takut, tetapi di satu sisi dia yakin dan percaya bahwa Bapa di surga, Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada Tuhan Yesus, dia yang akan memberi kekuatan Tuhan Yesus menghadapi masa-masa yang sulit, yaitu ketika dia menyerahkan diri untuk disalibkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati sesuai dengan yang dikatakannya. Ya, dia tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap konsisten untuk rela menyerahkan diri sebagai bagian penggenapan misinya, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang dapat berkuasa atas hidupnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas masa lalunya, masa sekarang, bahkan masa depannya. Ya, mungkin orang bisa meramal kehidupannya, tetapi saya yakin dan percaya itu hanya ramalan, tetapi tidak bisa memastikan meskipun hidup kita baik, meskipun hidup kita benar, tetapi kita tidak bisa menjamin bahwa kehidupan kita sampai kapan, begitu saudara. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus tahu bahwa ketika dia datang, dia akan mengalami kematian. Dia tahu bahwa kehidupannya ketika dia menyerahkan diri, pasti dia akan mengalami kematian. Tetapi dia juga tahu bahwa dia akan mengalami kebangkitan pada hari yang ketiga. Disinilah membuktikan bahwa Yesus konsisten terhadap janjinya. Hanya Allah yang dapat berkuasa atas kehidupan, baik masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, yaitu ketika dia menepati janjinya. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Ketika Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut, yaitu kematian yang menjadi ketakutan bagi banyak orang. Dan dia sendiri turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan maut melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh luar biasa karena Allah kita menepati janjinya. Dia konsisten, dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas masa kini dan dia berkuasa atas masa depan. Itu yang pertama makna Paskah buat kita adalah Yesus, kebangkitan Yesus, yaitu menggenapi janjinya. Yang kedua saudara, makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya adalah kebangkitannya adalah kebangkitan saudara dan saya. Ketika Yesus bangkit, berarti kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga mendapat jaminan bahwa saudara dan saya akan dibangkitkan pada saatnya nanti. Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ini luar biasa saudara. Ini jaminan buat saudara dan saya bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kematian bukanlah sesuatu yang membuat kita harus gelisah dan gentar, saudara. Tetapi sesungguhnya, saudara, meskipun tubuh jasmani kita mengalami kematian, tetapi sesungguhnya kematian ini, kematian tubuh jasmani adalah awal dari kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Oh, sungguh luar biasa, saudara. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah kebangkitan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau Yesus hanya mati dan dia tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Berarti Yesus itu manusia biasa. Tetapi kebangkitannya membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Amin. Bahwa dia berkuasa atas kematian. Amin.
bahwa di dalam Yesus ada jaminan hidup setelah kematian. Saudara dan saya, kita memiliki jaminan. Meskipun kita mati, tetapi sesungguhnya itu adalah awal bagi kehidupan di dalam surga. Saudaraku yang terkasih, sebab itu bagi kita, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian jasmani memang menjadi akhir kehidupan dunia, tetapi merupakan awal dari kehidupan kekal di surga. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Saudara yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun saat ini dengan tubuh jasmani kita mungkin mengalami banyak kelemahan. Betul? Ya, banyak kelemahan. Pak Pendeta, saya sering sakit. Saya sering mengalami kelemahan fisik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sakit penyakit. Mungkin kita masih sering khawatir, ya. Yang masih sering khawatir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah COVID-19 ini, di tengah virus dan wabah pandemi yang saat ini kita hadapi dan rasakan, nanti bagaimana kalau saya mati? Saudara, firman Tuhan jelas bahwa saudara dan saya, ya, Paulus katakan, ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Buat orang percaya, buat orang Kristen, mati bukan ketakutan, mati bukan akhir segalanya, mati adalah keuntungan. Amin. Mati adalah sukacita yang luar biasa, karena disitulah Tuhan menyatakan janjinya, yaitu kita bertemu dengan Tuhan, mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa bahwa yang perlu kita lakukan adalah menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan saat ini. Kalau kita masih diberikan tubuh yang baik, yang sehat, yang kuat, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Sehingga ketika waktunya tiba, kita boleh bermegah atas setiap jerih lelah kita. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, itu janji Tuhan yang luar biasa. Paskah di tahun ini biarlah boleh memberi kepada kita, mengingatkan kembali bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, jangan takut, jangan gelisah hatimu, tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh nyata hadir di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit. Kebangkitan-Mu ya Bapa, membuktikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang konsisten. Kebangkitan-Mu dari antara orang mati membuktikan bahwa apa yang Tuhan ucapkan itu digenapi. Bukan hanya Tuhan yang mengucapkan, tetapi Tuhan menggenapi segala nubuatan di dalam perjanjian lama. Yang itu Engkau genapi melalui penderitaan, kematian, dan juga kebangkitan Tuhan daripada antara orang mati. Dan biarlah kebangkitan-Mu ini Tuhan juga yang membuat kami mengalami keyakinan yang benar-benar bahwa kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan lagi takut menghadapi maut, karena sesungguhnya sengat maut, kuasa maut sudah dipatahkan dengan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah bangkit, dan terus kuatkan iman setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Iman mereka dikuatkan, diteguhkan di dalam panggilan iman mereka mengikut Tuhan. Apapun yang hari ini, saat ini, akhir-akhir ini sedang mereka alami dan akan mereka alami, terus iman mereka tidak goyah dan mereka tetap percaya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu.
Hamba-Mu kembali berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, dan pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka berada, mereka beribadah dan mereka mendengar firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memberkati mereka masing-masing dengan kasih karunia-Mu. Engkau pelihara kehidupan mereka, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka, bahkan segala sesuatu yang menjadi pergumulannya. Allah Maha Tahu dan Allah yang akan memberkati senantiasa. Terpuji Engkau ya Bapa, biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga, di dalam keselamatan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian, mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya pribadi mengucapkan selamat memperingati Paskah. Kiranya kita semua tetap setia, tetap bersehati, tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.